Halo teman-teman muda HWDI, saya Elisandri, disabilitas tuli dan low vision. Selamat datang di podcast Youth HWDI Leadership. Ini adalah podcast pertama HWDI yang dibuat oleh dan untuk perempuan muda disabilitas HWDI. Saya senang bisa berbicara dengan kawan-kawan semua tentang isu-isu yang penting dan relevan bagi perempuan penyandang disabilitas di Indonesia. Teman muda HWDI, sudah tahu belum ya apa itu HWDI? Dan kegiatan Youth Leadership? Atau sudah pernah mendengar tentang HWDI? Tell me more, Sister Bear. Baik, coba saya jelaskan sedikit ya, supaya teman-teman jadi kenal dan makin sayang dengan HWDI. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, saya jelaskan ya. HWDI itu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, yang merupakan organisasi perempuan disabilitas tingkat nasional. HWDI didirikan pada 9 September 1997 di Jakarta dengan tujuan untuk menghimpun perempuan disabilitas agar dapat mengadvokasi hak-hak kita perempuan disabilitas supaya dapat hidup setara. Dengan Youth Leadership HWDI, bersama-sama kami menguatkan kapasitas kelompok perempuan muda disabilitas, menumbuhkan solidaritas antara perempuan muda disabilitas dan kaum muda dalam memperjuangkan hak serta menghilangkan kesenjangan lintas generasi. Wah, panjang ya perkenalannya. Oke deh, kita mulai aja ya podcast kita kali ini. Tema podcast kita kali ini adalah partisipasi perempuan muda disabilitas dalam gerakan disabilitas untuk terciptanya lingkungan yang inklusi bagi semua. Oh iya, podcast kita ini akses untuk semua loh, karena dilengkapi dengan tag narasi atau subtitle. Sudah ada 5 perempuan muda disabilitas yang keren-keren banget sebagai bestie-bestie aku sekarang. Siapa aja ya mereka? Dan apa sih cerita inspiratif dari perempuan muda dengan disabilitas yang telah berhasil mengurangi rintangan dan mencapai prestasi luar biasa? Cerita-cerita ini akan memotivasi dan memberi semangat untuk kita semua. Ada Lala, Lesti, Deanita, Kinanti, dan Julia di sini. Kita berbagi yuk teman-teman. Silakan memperkenalkan diri supaya teman muda HWDI kenal teman-teman juga. Selain nama, boleh juga kasih tahu ya ragam disabilitasnya, supaya teman-teman muda HWDI yang disabilitas netra juga bisa tahu. Silakan Lala, mungkin bisa duluan. Halo, nama saya Lutfi Handayani, tapi biasa dipanggil Lala. Saya disabilitas tunadaksa sejak lahir. Sejak lahir, kaki saya tumbuh tidak sempurna, jadi dokter mengharuskan diamputasi supaya bisa menggunakan kaki palsu. Dan saat ini untuk keseharian saya sedang menggunakan kursi roda karena kaki palsu saya sedang rusak. Keseharian saya kerja menjahit di sebuah lembaga yayasan, dan saya juga lagi mengikuti program kejar paket, sekolah paket. Baik, itu tadi Lala. Semoga Lala bisa berhasil mengejar paket B dan berlanjut ke paket C ya. Oke, selanjutnya ada Resti. Boleh kenalan dan ceritain dong kegiatan sehari-harinya juga. Halo, nama aku Restiawati, biasa dipanggil Resti. Jenis disabilitasnya disabilitas sensorik netra. Kegiatan sehari-hari saat ini sedang menjalankan usaha membuat kedai kopi, sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Oke Resti, bagaimana awalnya kamu membuat kedai kopi? Oke, baik, jadi pertama kali setelah mengikuti pelatihan meracik kopi khusus untuk disabilitas netra, waktu itu aku berpikir ingin memanfaatkan ilmu yang didapat
dengan membuka kedai kopi. Lalu waktu itu aku memulainya dengan menjual dan membuat kopi botolan, ditawarkan ke teman-teman terdekat. Karena responnya bagus, makanya memutuskan untuk memulai buka kedai kopi kecil-kecilan di depan rumah gitu, di teras rumah. Nah, lalu proses penjualannya selain secara offline, juga dilakukan secara online melalui Instagram dan juga melalui WhatsApp. Jadi sampai sekarang masih berjalan. Atau kadang kalau ada undangan event atau bazar, suka berjualan juga di event-event dan di bazar-bazar gitu. Oke, terima kasih Resti. Kapan-kapan aku juga mau coba ya kopinya. Siap. Selanjutnya kita ada Deanita. Giliran kamu sekarang ya. Sebutkan nama panggilan, ragam disabilitas, dan apa sih yang sekarang sedang kamu lakukan. Halo, nama saya Deanita Zahra. Bisa dipanggil Nita atau Dea. Saya disabilitas intelektual. Saya menolong orang tua di toko dan saya juga sambil jualan di online di WA. Makasih. Oh, kamu menolong orang tua dalam hal apa, Nita? Bisa ceritakan lebih lanjut? Jualan di toko. Oh, jualan di toko Iya. baju, makanan, atau? Bukan, jamu. Usaha orang tua dari Oh, dulu. toko jamu. Iya. Kapan-kapan kamu bisa berbagi ya tentang cara bikin jamu ke kita-kita. Iya. Ada yang mau kamu ceritakan lagi nggak tentang cita-cita kamu ke depannya? Aku cita-cita jadi seorang atlet, dari dulu ngejar jadi atlet banget. Wah, bagus dong. Mau jadi atlet apa? Aku lagi terjun ke tenis meja. Semangat ya Deanita, semoga kamu bisa mencapai cita-cita kamu. Selanjutnya kita ada Kinanti, silakan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kinanti Andini. Saya adalah seorang penyandang disabilitas mental psikososial dan keseharian saya adalah seorang freelancer di bidang seni digital. Oke, Kinan, bisa ceritakannya tentang tantangan sebagai disabilitas psikososial di tempat kerja. Baik, aku tuh dari kecil udah pengen banget ya jadi ilustrator karena aku tuh suka bergambar dari kecil. Tapi memang karena aku ini seorang disabilitas mental, jadi memang sulit sekali untuk menemukan perusahaan atau pemberi kerja yang mau mengerti keadaan aku dan mau memenuhi kebutuhan khusus aku. Ya, kebutuhan khususnya misalnya di tempat kerja itu seperti penyediaan ruang tenang atau jam yang fleksibel jika aku membutuhkannya, atau mungkin cuti bulanan untuk berobat tanpa harus memotong cuti tahunan dan lain-lain. Dan karena sebab itu pula saya akhirnya memutuskan untuk menjadi freelancer. Oh, terima kasih ya Kinan. Saya paham banget tentang tekanan dunia kerja desain karena saya juga mantan desainer juga. Wah, sebenarnya disabilitas psikososial itu bisa banget ya berkarya kalau misalnya dikasih kesempatan waktu yang fleksibel dan tekanan kerja yang dikurangin ya. Betul, Terima betul kasih sekali. Kinanti. Selanjutnya terakhir kita ada Yulia. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Yuli. Secara Julia disabilitas tuli, saya adalah seorang cacat make-up artis. Bagaimana pertama kali Yulia belajar tentang make up? Karena pertama kali saya belajar pelatihan make-up dari Yayasan Berbuat Tangguh Indonesia. Setelah itu belajar, saya melakukan pekerja
maaf natural. Belajar dulu. Maaf belajar lagi. Karena Alis ada pengenal natural glamor gua. Setelah itu saya dilakukan ikut PNSP itu pelatihan negara sertifikasi profesi di pemerintah Depok. Teknik belajar aku tuh orang-orang pekerja mengatur wisuda dan lain-lain. Saya bilang bertemu aku tidak usah malu bertemu orang keren. Tidak usah malu memberkati dengan tulis kita. Caranya Yulia, betul kata kamu, kita nggak harus bicara jelas, bisa lewat chat juga sebagai bagian dari aksesibilitas kita. Terima kasih Yulia. Sama-sama. Teman muda HWDI, kita sudah dengar bersama kalau 5 besti-besti aku di sini punya kegiatan yang seru-seru banget. Jadi kita tahu ya, kalau disabilitas juga bisa dong melakukan kegiatan yang seru dan asik. Terus apa nih harapan besti-besti aku tentang lingkungan yang inklusif? Ada yang mau memberikan pendapat tentang lingkungan yang inklusif itu apa? Kalau menurut aku, lingkungan yang inklusif itu suatu lingkungan yang tanpa stigma ya kalau menurut aku. Jadi teman-teman dengan disabilitas itu juga termasuk dalam lingkungan itu dan mereka tidak dibeda-bedakan. Jadi mereka berpartisipasi penuh di dalam lingkungan itu. Iya, saya sangat setuju sama Mbak Kinan gitu. Saya juga ingin mematahkan stigma itu gitu di masyarakat yang sering memandang sebelah mata seorang disabilitas tanpa memberikan peluang untuk kita menjadi bagian dari masyarakat gitu. Harapan menurut saya lingkungan masyarakat banyak belum tahu tentang keberadaan dan Nah, aku juga kurang lebih sependapat sih sama yang disampaikan Lala, Kinanti, juga Kayuli gitu ya, bahwa lingkungan yang inklusif itu kita perlu menciptakan masyarakatnya gitu ya. Jadi membangun kesadaran masyarakatnya agar berperilaku inklusif. Jadi dalam hal ini misalnya kayak menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh teman-teman disabilitas gitu. Nah, seperti contoh kalau bentuk lingkungan inklusif yang secara fisik, kayak misalnya jalanan gitu ya, jalanan yang sudah ada guiding blocknya. Jadi akhirnya disabilitas netra ataupun disabilitas lainnya juga bisa menggunakan jalur tersebut untuk berjalan kaki gitu. Terus kemudian mengurangi jalan-jalan yang menggunakan tangga gitu, lebih banyak menggunakan ram. Karena kalau misalnya sudah akses untuk untuk disabilitas, otomatis untuk pengguna jalan yang non disabilitas juga dia akan merasa sama-sama nyaman gitu, kayak gitu. Terus kayak misalnya khususnya kayak seperti saya ya, disabilitas netra nih, di lingkungan kerja misalnya. Nah, dari pihak perusahaan itu mengakomodasi kita menggunakan komputer bicara. Jadi kita bisa bekerja nih sama seperti yang bukan disabilitas netra. Jadi bisa menggunakan komputer juga gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih untuk kelima teman kita tentang pendapat mengenai lingkungan yang inklusif. Teman-teman muda HWDI, itu adalah podcast kita kali ini. Semoga podcast ini bisa dilihat banyak orang, teman muda HWDI dimanapun, dan bisa menjadi referensi-referensi untuk menceritakan disabilitas ke seluruh Indonesia.
Saya Elistandri pamit dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam inklusi. Perempuan disabilitas muda, tangguh, berkarya. Dari 1 sampai 3 baru mulai. Aku yang itu. Iya. Semoga nggak salah. Saya Anita sama Resti. Iya. Jangan gini kayak lebaran. Perempuan muda. Sorry, aku tak. Action. Iya, kamu gak usah jawab. Iya, kamu gak usah berani.